Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu keempat masa sengsara Yesus hari ini, Minggu 30 Maret 2025, tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 11 hingga ayat 32. Saya akan baca bagi kita dari Alkitab terjemahan baru 2. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak akan layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini telah ditemukan kembali. Demikian firman Tuhan. Horas, mari kita sulina. Terpujilah Kristus karena kita hari ini telah memasuki masa sengsara yang keempat. Dan kita bersyukur boleh melewati hari-hari kita yang penuh sukacita. Dalam minggu yang lalu kita boleh bersaksi, bersekutu, melayani di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Dan tema yang akan kita renungkan dalam minggu keempat masa sengsara ini ialah telah mati dan kini hidup kembali. Tema ini menarik karena ada kisah yang baru saja kita baca yang dibuat Yesus sebuah perumpamaan tentang dua orang anak. Anak yang pertama dan anak yang kedua berbeda sifat. Seorang meminta harta lalu ingin berfoya-foya ke negeri yang dia sukai. Lalu habis hartanya, lalu dia miskin dan kembali ke rumah bapaknya. Karena penderitaan yang dialami di negeri di mana dia merantau tidak tahan lagi. Lalu ayahnya melihat dari jauh dan senang karena anaknya yang sudah hilang selama ini ditemukan kembali dan hidup. Dan dia berkata, pakaikanlah segala pakaian kehormatan, sembelihlah segala yang bisa dimakan, bersukaria, berpesta. Dan itu terjadi. Dan kembalilah anak yang sulung dan melihat adiknya dan melihat ada pesta di rumahnya, dan dia heran dan bertanya kepada pegawai atau pembantu yang ada di rumah itu dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Lalu dia marah, tidak mau masuk ke dalam rumah, dan ayahnya melihat keadaan itu dan dia keluar dari rumah dan membujuk anak sulungnya untuk datang bersama berpesta. Tapi si sulung berkata, "Bapak, aku sudah lama bersama dengan engkau, tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tidak pernah kau bersembelih kambing atau apalah sembelihan untuk teman-temannya untuk bersuka cita." Lalu ayahnya berkata, "Ayolah, adikmu telah kembali. Dia sudah mati hidup dan telah hilang, ditemukan. Karenanya mari bersuka cita." Inilah akhir cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, jadi kita kalau membayangkan situasi ini, seorang ayah kehilangan anak. Kalaupun dia memberi harta karena degilnya anak ini untuk membagi harta warisan itu, lalu berfoya-foya menghabiskan harta itu, bagi seorang ayah itu bukanlah penting. Karena bagi dia kembalinya anak itu jauh lebih penting daripada harta yang hilang. Apa artinya dia mati bersama harta itu tanpa kembali menemukan kehidupan yang kekal. Itu prinsip ayah ini. Beda dengan prinsip abangnya tadi. Bagi dia bukan soal kehidupan yang kekal, bukan kembali hidup atau ditemukan lagi adiknya. Tapi kalau sudah berbuat jahat, biarkanlah mati. Dia sudah menempuh jalannya, tak usah kembali lagi. Kira-kira begitu. Jadi dua situasi yang berbeda. Nah, itu sebabnya telah mati dan kembali ini menggambarkan kondisi spiritual kita. Kalau cerita ini kepada cerita anak yang hilang, nah sekarang ini kepada kita. Apakah kita anak yang hilang? Nah, tergantung nanti bagaimana keadaan dan kondisi spiritual kita. Kita mungkin tidak persis seperti cerita yang Yesus buatkan atau perumpamaan ini, tetapi telah mati menggambarkan kondisi spiritual seseorang yang terpisah dari Tuhan karena dosa. Jadi anak yang bungsu ini, mengapa dia dikatakan mati oleh ayahnya? Karena dia terpisah lama, jauh, dan melakukan tindakan dosa di negeri lain. Tidak bersama dia yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kondisi spiritual seseorang bisa menjadikan kita anak yang hilang.
Atau anak yang berfoya-foya tinggal di dunia ini, tidak bersama Bapa dalam rumahnya. Ini yang perlu kita lihat. Artinya kita mengalami kematian rohani, melakukan segala dosa, melakukan hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang jauh dari perintah dan firman Tuhan. Nah, jika dalam kondisi seperti ini kita berada dalam kondisi itu, maka kita adalah kategori anak yang hilang. Jadi kondisi itu yang penting. Jadi Yesus hendak menjelaskan kepada pembaca bukan soal anak itu hilang pergi jauh, tapi soal kondisi spiritual kita terpisah dari Tuhan. Kita meminta berkat dari Tuhan, kita foya-foyakan di dunia fana ini untuk melakukan hal-hal jahat di mata Tuhan. Ada banyak orang sekarang diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberkati semua apa yang dia rencanakan dan berhasil mendapatkan nilai uang sedaripadanya. Dan dari uang itulah, harta itulah yang membuat dia terpisah jauh dari Tuhan. Malas ke gereja, malas ke persekutuan, malas berdoa, malas baca kitab suci, malas bertemu dengan orang percaya. Karena sejak ditanya, di mana Bapak? Mengapa tidak ke gereja? Ya lagi sibuk di luar kota. Maklumlah, perusahaan kami sedang dikembangkan ke luar kota gitu ya. Di mana sekarang Bapak dan Ibu? Ya, kami sedang menikmati liburan ke Bali menjelang hari raya ini. Kan gitu kan. Membuat kita terpisah dari orang kudus, persekutuan orang kudus, dari gereja yang kudus, dari kehidupan yang kudus. Hati-hati. Ini kondisi membuat kita terpisah dari Tuhan. Itulah anak yang hilang. Kita mengalami kematian rohani, kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidup, kehilangan kedamaian dan hubungan yang baik. Bisa saja kita adalah menjadi suami istri tapi kehilangan arah rumah tangganya, kehilangan tujuan rumah tangganya, kehilangan tujuan hidupnya. Itu juga bagian dari kategori anak yang hilang. Nah, kalau dikatakan frasa yang kedua, kini hidup kembali, ini menggambarkan perubahan yang terjadi ketika seseorang bertobat. Anak yang bungsu ini telah mengalami segala yang mewah, yang foya-foya. Lalu dia mengalami penderitaan. Ketika dia lapar, dia hendak memakan makanan babi itu, ampasnya saja tidak diberikan. Itu penderitaan yang sangat menderita. Dan karenanya dia sampai pada titik pertobatan. Dia membayangkan di rumah bapaknya ada banyak upahan, ada banyak makanan. Lalu dia bagaimana caranya supaya kembali ke rumah bapaknya? Dia membuat satu pernyataan pengakuan. Saya akan berkata, Bapa, aku ini telah jauh dan berdosa daripadamu. Aku ini tidak layak lagi disebut putramu. Tapi izinkanlah aku menjadi upahan di rumahmu. Ini pengakuan dosa. Dan dari pengakuan dosa inilah yang membuat ayahnya terharu. Melihat sebuah komitmen pengakuan dosa akan perubahan hidup. Dan itulah yang disebut dengan telah hidup kembali. Jadi pengakuan pertobatan kita di hadapan Tuhan, itulah hidup kembali. Ada orang mengatakan begini, ciri-ciri orang yang hidup kembali ialah kalau dia dibaptis. Betul. Dibaptis itu ciri-ciri orang yang hidup baru. Karena kita dibenamkan, dimatikan dalam dosa, lalu dibangkitkan dalam kematian Kristus, kita menjadi manusia baru. Tetapi orang yang dibaptis melakukan dosa lagi, jatuh ke dalam kejahatan lagi, apakah ketika dia bertobat harus dibaptis lagi? Tidak. Jadi jangan nanti Bapak Ibu, Pak Amang Inang semua yang hadir di sini, ketika kita jauh dari Tuhan, lalu kita bertobat lagi, kembali ke GMI Metodis ini, lalu minta dibaptis lagi. Bukan. Baptisan tidak boleh berulang-ulang. Tapi perubahan hidup, pertobatan boleh berulang-ulang. Mengapa? Karena baptisan hanyalah sekali.
Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Putra sekali untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa setelah dibaptis, kita butuh pertobatan, bukan butuh baptisan. Karena ada banyak gereja sekarang warga jemaat, pergi dia jajan ke gereja lain, lalu gereja lain mengatakan engkau belum bertobat, belum dibaptis, baptis lagi. Karena dulu kau dipercik sedikit air ke kepalamu, sekarang di sini kuselam kau, kutenggelamkan katanya. Lalu diterimalah karena ditenggelamkan. Merasa enak kalau dibaptis ditenggelamkan. Banyak-banyak air. Kalau kita dulu kan sedikit air. Tidak ada bedanya, karena yang menyelamatkan kita bukan metode baptisannya, bukan sedikit atau banyak air. Yang menyelamatkan kita karena iman percaya kita. Jadi jangan lagi dibaptis nanti. Kalaupun pergi jajan ke gereja lain, ada yang mengatakan baptislah kau, katakanlah aku sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya butuh pertobatan. Nah, pertobatan itulah menyimbolkan hidup kembali. Keadaan kita berubah. Sikap kita yang selama ini hedonisme, foya-foya, arah hidup kita selama ini kesenangan duniawi, tujuan hidup kita selama ini mammon, dunia atau uang, sekarang berubah. Arah hidup kita sorga. Tujuan hidup kita kekekalan, bukan hidup di dunia fana ini. Ini rumah sementara, kemah sementara. Rumah kita di sorga. Tujuan air kita sorga, bukan bumi ini perhentian kita. Ini hanyalah latihan masuk sorga. Jadi kita sekarang di dunia ini sedang latihan masuk sorga. Apakah tahan, apa tidak? Kalau latihan masuk sorga itu memang kejam latihannya. Harus menyangkal diri, pikul salib. Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal, segenap budi. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini berat. Tapi orang yang akan bertahan sampai pada akhirnya, dialah yang akan beroleh kehidupan yang kekal. Jika kita dalami teks ini, maka kita akan belajar beberapa catatan penting bagi kita. Yang pertama, kisah anak yang hilang menggambarkan kematian dan kejatuhan. Jadi kisah anak yang hilang menggambarkan kematian dan kejatuhan. Nanti kita baca ayat 11 sampai 16. Di mana anak yang hilang itu adalah anak yang jauh dari Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Lalu dengan sadar dia sampai pada pengakuan, saya tidak ingin mati dalam kejatuhan ini. Sama seperti Yunus ketika dia terbuang di perut ikan, dia sadar bahwa dia tidak mau berhenti di perut ikan. Maka dia bertobat, lalu ikan itu memuntahkannya ke darat. Kita harus sadar seperti itu. Harus ada pengakuan kesadaran akan dosa, lalu bertobat, lalu disitulah akan terjadi pemulihan terhadap kita. Selama kita tidak punya kesadaran akan pelanggaran, akan dosa, akan kejahatan, akan sikap kita yang tidak baik di hadapan Tuhan, selama itu kita adalah orang yang mati dan terjatuh. Tapi kalau kita sadar kita adalah orang yang mati dan terjatuh, maka saat itulah kita akan bangkit, hidup, dan lepas dari kejatuhan dan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan anak yang hilang menggambarkan kepada kita kehidupan. Jadi bertobat, hidup. Pengakuan dosa membuat kita hidup. Itu sebab di setiap ibadah ada pengakuan dosa. Mengapa ada pengakuan dosa? Supaya kita diperpanjang hidup kekal kita. Kalau tidak diperpanjang hidup kekal kita, maka ketika kita kembali dari rumah Tuhan ini ke kehidupan yang sementara ini, sering kita jatuh ke dalam dosa. Marah-marah kepada anak-anak, marah-marah kepada tetangga, marah atau melakukan pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang kotor, atau menduga-duga kesalahan orang, atau merancangkan kejahatan bagi orang. Sejak itu kita lakukan, kita telah mati lagi. Kehidupan kekal itu ditarik lagi daripada kita. Maka kita butuh memperpanjang kehidupan yang kekal. Maka datanglah ke gereja. Maka Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermiji,
saya akan lakukan menghapus dosamu menjadi putih seperti salju. Lalu sejak itu kita semua menjadi orang yang kudus lagi, dan kehidupan kekal itu kembali ada pada kita. Maka kita hidup kembali. Pertobatan itu adalah pintu meraih masa depan. Itu yang kedua. Yang berikut dari perumpamaan ini kita akan melihat yang ketiga, hidup baru, kehidupan baru dalam Kristus adalah gambaran dari kematian menuju hidup yang sejati. Kita lihat Yesus mati, jatuh di Golgota, diturunkan ke dalam kerajaan maut, dikubur, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Berarti dia mengalahkan kematian dan memberi harapan baru, kehidupan yang kekal. Jadi di sini juga anak yang bungsu ini, dia telah mati, lalu dia bangkit. Ada kata bangkit di situ lagi. Aku akan bangkit. Disitulah titik mula kehidupan itu bertumbuh. Jadi kehidupan kita yang selama ini mungkin ada titik di mana kita jatuh dan frustrasi, kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada gereja atau kecewa kepada keluarga. Lalu jangan berhenti di situ, bangkitlah dan katakanlah kepada Tuhan dan diri kita bahwa saya tidak mau lagi melakukan hal yang sama, tapi saya akan bertobat melakukan kehendak Tuhan. Disitulah gambaran Kristus yang bangkit, memberi kehidupan kepada kita. Kebangkitan Kristus adalah simbol mengangkat orang yang mati untuk beroleh kehidupan kekal. Jadi lagu kita tadi, ku telah mati dan tinggalkan. Itu tadi kan lagu kita, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadi hidup yang lama, hidup yang anak bungsu tadi yang lama itu sia-sia. Tidak membawa pada kehidupan yang kekal. Tetapi dia bangkit dan meletakkan hidupnya pada mezbah Tuhan. Jadi jadilah padaku seperti yang kau ingin. Hanya orang yang hidup dalam mezbah Tuhan, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan bangkit dan hidup kembali. Nah, apa yang hendak kita renungkan dari khotbah keempat Minggu Sengsara Yesus ini? Apa yang hendak kita bawa pulang? Sehingga nanti kita tidak mati, bukan kategori orang yang mati, tapi kategori orang yang hidup kembali, orang yang bangkit, yang bersemangat untuk menjalankan kehidupan yang kekal itu. Yang pertama, hindarilah kehidupan yang terpisah dari Tuhan, atau hindarilah kematian dalam dosa. Jika ada hal-hal yang mengajak kita atau menuntun kita kepada kematian atau kepada dosa, atau kepada kejahatan, atau kompromi dengan dunia ini, katakan tidak. Hindari. Jangan sedikit-sedikit beri peluang, nanti kita mati. Hawa itu sudah tahu, firman Tuhan mengatakan, jika engkau memakan buah terlarang di tengah pohon taman ini, engkau akan mati. Jelas itu. Tapi ketika dia membuka pintu dialog dengan iblis, lalu iblis memutar kata-katanya. Tidak benar engkau mati, tetapi kalau kau makan pohon kehidupan itu, maka engkau tahu yang baik dan benar. Itu kan, bukan mati. Lalu tertarik dia supaya dia tahu yang baik dan benar itu. Tidak mati. Lalu dia coba. Lalu apa yang terjadi? Jatuh dalam kematian kekal. Sejatinya dia tidak lagi mati. Allah menciptakan manusia, sejatinya manusia tidak pernah mati. Akan hidup yang kekal. Adam dan Hawa akan hidup kekal. Itulah rencana Tuhan. Tidak ada kematian bagi orang yang diciptanya. Tapi karena dia jatuh ke dalam dosa, maka dihukumlah tanah. Dihukumlah orang yang terbuat dari tanah mati. Maka kita harus mati.
Karena apa? Karena tubuh kita ini terbuat dari tanah. Jadi tidak ada manusia yang tidak mati, kecuali Henok dan Elia. Tapi kita mati. Jadi kita sadarilah bahwa tubuh kita ini rentan mati. Karena apa? Karena terbuat dari tanah. Apalagi kalau dari tanah sengketa, kan cenderung nanti berkelahi terus. Atau tanah garapan. Kita bukan dibuat dari tanah garapan, tanah sengketa, tapi tanah yang terbuat dari tanah Allah. Jadi hargailah, hindarilah hidup yang terpisah dari Tuhan, tapi mulailah berlatih dekat dengan Allah. Hidup di rumahmu adalah impian dan dambaanku. Kata pemazmur kan, diam di rumah Tuhan, itulah impianku. Jadi sering-seringlah datang ke GMI Anugerah ini supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu caranya. Hindari kematian yang kekal, tapi mendekatlah dengan Allah supaya dapat kehidupan yang kekal. Yang pertama. Yang kedua, milikilah kesadaran akan dosa dan keinginan untuk kembali. Harus ada kesadaran pada kita dan keinginan untuk menghindari dosa dan kembali kepada Tuhan, bertobat. Kalau bahasa Ibrani bertobat itu syuf, tapi bukan sup satu kan. Syuf itu artinya bertobat dan terus melakukan komitmen, melakukan perubahan hidup. Jangan bertobat hanya pause, istirahat. Aku berhenti merokok katanya. Padahal sebenarnya bukan berhenti, pause 3 bulan. Bulan keempat lanjut lagi. Itu bukan. Atau aku rajinlah ke gereja Tuhan. Dia pause malas selama 3 bulan. Tapi ketika ada masalah, dia lanjutkan lagi malasnya. Bukan begitu. Syub itu punya komitmen. Anak bungsu ini berkata, lalu dia bangkit dan mengaku, Bapa, aku ini orang berdosa, tidak layak disebut anakmu, aku layak disebut upahan. Lalu ayahnya berkata, mari, pakaikan kepadanya pakaian yang layak, berikan cincin pada jarinya. Itu artinya ayahnya mengembalikan kepadanya hak hidup yang kekal. Jadi kalau kita berubah, sadar dosa, bertobat, mengaku dosa, maka kita kembali disematkan jubah kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih Allah yang tak terbatas. Bapak itu masih jauh dilihat anak-anaknya itu. Dia sudah berlari. Karena apa? Ada sukacita besar baginya, bagi karyawannya, pegawainya. Karena apa? Anakku telah hidup. Anakku telah kembali. Malaikat pun dan sukacita sorga pun terjadi karena bertobatnya orang berdosa. Malaikat sorgawi tidak akan beria-ria memuji Tuhan kalau harta kita bertriliun-triliun, rumah kita banyak, mobil kita mewah. Malaikat sorga tidak akan bersukacita. Tetapi kalau ada orang bertobat kembali kepada Allah, kita bawa orang yang jahat bertobat kepada Allah, sukacita sorgawi luar biasa. Itu yang penting. Jadi bukan seberapa banyak harta duniamu, bukan seberapa banyak keberhasilanmu atau pangkatmu, tapi seberapa beraninya kita meninggalkan dosa dan membuat sukacita besar di sorga terjadi. Itu yang penting. Dan yang terakhir, keempat, hati yang terbuka untuk mengampuni. Kalau ayah itu telah melihat dari jauh, lalu anak itu sudah datang. Kalau bapak itu tidak mau mengampuni anak yang bungsu ini, lalu kalau dia mengaku pun berkali-kali, ayahnya tidak mau membuka hati, menutup hatinya, matilah kau di sana, maka tidak akan terjadi hidup dan sukacita.
Tetapi karena Bapa itu membuka hatinya, memeluk anaknya dan menciumnya, disitulah terbuka hati Bapa dan mengampuni orang berdosa. Kembalilah dia hidup. Jadi kita pun harus memberi hati kepada orang yang menyakiti kita, yang terbuka, supaya apa? Dia yang menyakiti kita hidup dan kita pun hidup kekal. Karena apa? Karena ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Maka bukalah pintu pengampunan. Karena dengan membuka pintu pengampunan, itulah pintu kehidupan. Allah pun begitu. Kalau Allah menolak kita yang mengaku dosa setiap minggu, maka kita akan tetap dalam kematian secara rohani. Walau kita hidup, tapi kita mati secara rohani. Tapi karena Allah begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah, unlimited, tidak terbatas. Dia membuka hati untuk pengampunan kepada setiap orang yang berdosa. Karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadikanlah hidup kita menjadi manusia yang hidup, jangan mati. Jangan jauh dari Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hari ini kami belajar bahwa pertobatan anak yang hilang, yang telah jauh dari bapaknya, menjadi sukacita besar di sorga. Telah mati, kini hidup kembali. Kehidupan yang kembali ini adalah ciri bahwa kami dekat dengan Allah, melakukan kehendak, bahkan memberi yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Kami belajar dari firman ini supaya menghindari kematian kekal, tapi belajar melatih diri untuk menemui dan memasuki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kiranya firman ini memotivasi kami tidak berhenti pada kematian, keberdosaan, tapi dibangunkan pada kami kesadaran akan dosa dan bangkit meninggalkan manusia lama, kehidupan lama, menuju kehidupan baru, kehidupan bersama Tuhan. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.